تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kita sekarang surat Al-Maidah ayat 106, 107 dan 108. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani dzawa 'adlin minkum إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kita baca kayak gitu karena ayatnya panjang ya. Kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzawa adli minkum. Syahadatu bainikum, persaksian di antara kalian yang dibenarkan, idza hadara ahadakumul maut, jika salah satu di antara kalian mau mati, mau meninggal, hinal wasiyah, jika berwasiat, ithnani dzawa adlin minkum, harus dua orang yang agamanya baik. Apabila salah satu di antara kalian mau meninggal lalu mau berwasiat, maka persaksian yang benar adalah dua orang dari kalangan umat Islam, kalangan kalian yang beriman, yang agamanya baik. Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Atau apabila kalian dalam perjalanan dan kalian tertimpa musibah kematian, mau mati wasiat, tidak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang berimannya di sini, tidak ada di dalam ayatnya. Gitu. Maka
tidak apa-apa dua orang non muslim. Nah itu. Adapun kenapa kok ditambahi tidak ada orang Islam? Karena kalau ada orang Islam tidak boleh saksi dari non muslim. Jadi saksi itu harus agamanya baik, dan di dalam Islam kalau non muslim tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Jadi misalnya begini, yang lebih tinggi daripada saksi adalah wali. Wali lebih tinggi daripada saksi, gitu ya. Kalau wanita itu menikah, bapaknya kafir, tidak boleh jadi wali. Nah, wali lebih tinggi daripada saksi. Nah, jadi gitu. Maksudnya lebih tinggi itu keharusan sebagai orang muslim yang agamanya baik. Nah, itu wali lebih tinggi daripada saksi. Kalau saksi aja tidak boleh, apalagi wali. Karena itu kalau ada yang nikah bapaknya non muslim, wanita nikah bapaknya muslim, walinya ganti yang lain gitu. Kalau dia janda sudah punya anak dewasa, anaknya. Dah dia nggak punya anak atau gadis, ya, saudaranya. Ya kalau punya kakek muslim, kakeknya. Dari bapak gantinya kakek, gantinya bapak adalah kakek. Nah, yang penting Islam. Nggak ada yang Islam, pendahulunya saudara bapaknya, pamannya. Nggak ada saudaranya sendiri. Kekerabatnya nggak ada. Ya kalau gitu walinya adalah hakim. Nah, hakim itu siapa? Di Indonesia hakim untuk menikahkan wanita yang tidak punya wali adalah ketua KUA. Dan itu betul, itu pemahaman di dalam Islam yang benar. Namanya wali hakim. Ya. Sebagai ganti bapaknya, bukan sebagai posisinya KUA, enggak. KUA itu posisinya adalah untuk mencatat kepentingan negara. Ya. Nah, karena itu sah dan tidak sahnya akad nikah tidak ada kaitannya dengan KUA. KUA itu hanya sebagai pencatatan kepentingan negara. Nah, tapi kalau tidak punya wali, maka walinya hakim. Lah, hakim di sini siapa? Hakim di sini yang paling rendah dari pemerintah yang dibenarkan itu adalah KUA. Bagaimana kalau pengadilan agama lebih tinggi, tapi kalau mau nikah tidak butuh sebagai ganti wali, tidak butuh. Di Indonesia tidak dibutuhkan sampai tingkat pengadilan agama. Nah itu. Adapun aturan di Indonesia kalau menikah lebih dari satu maksudnya istri yang satu masih berstatus sebagai istrinya, terus menikah lagi. Nah, pemerintah tidak mengizinkan kalau tidak diizinkan oleh pengadilan agama. Nah, kalau itu KUA tidak punya kuasa. KUA tidak punya kuasa. Nah, kembali karena itu pemahaman ulama ahli sunnah bahwa dua saksi non muslim itu dibutuhkan jika orang Islam tidak ada. Nah, ayat ini juga berkaitan masih di awal-awal gitu. Bagaimana? Apabila kalian mau meninggal, kalian mau wasiat, maka harus disaksikan dua orang yang beriman yang agamanya baik. Apabila kalian di perjalanan, lah di zaman dulu perjalanan jauh, di luar belum ada Islam. Ya. Jadi li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasayf. Kebiasaan orang Quraisy. Orang Makkah dan sekitarnya. Ila fihim, kebiasaan mereka rihlatash syita'i wasayf. Melakukan rihla, perjalanan panjang di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin ke Yaman, ya 3 bulan, beberapa bulan baru balik. Nah,
Untuk apa? Untuk mengais rezeki. Kenapa? Karena di Mekah tandus, tidak ada yang tumbuh. Ya, Mekah di sana itu tandus, tidak ada itu tumbuhan. Yang ada hanya air zam-zam dan beberapa air di luar itu juga jarang dan tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Nah, tapi rezeki di Mekah itu lancar dari dulu. Ya, dari mana? Dari perdagangan keluar. Jadi musim dingin ke Yaman. Kenapa? Karena di sana tidak salju, masih rame. Ya. Nah, nanti kalau musim panas, di sana terlalu panas, sepi. Akhirnya sudah pulang, musim panas datang, mau datang, Mekah sendiri juga panas. Nah, melancong ke Syam, ke Afghanistan, ke Irak, ke Iran, ke sekitarnya, ke Syam dan sekitarnya. Itu 3 bulan 4 bulan datang. Nah, dalam perjalanan idza darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Nah, kalau kalian dalam perjalanan kena musibah kematian, kalian mau wasiat, tidak ada orang Islamnya jadi saksi, tidak apa-apa, saksinya non Muslim. Nah, tapi kalau ada orang Islam, saksinya orang Islam. Itu. Nah, au akharani min ghairikum atau dua orang yang tidak beriman. Ghairikum bukan kalian, itu maksudnya bukan orang yang beriman. In kuntum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi dan tertimpa musibah kematian, lalu mau wasiat. Ketika persaksiannya dibutuhkan, tahbisunahuma min ba'dis sholati. Yang jadi saksi itu kamu tahan setelah sholat. Jadi sudah sampai di keluarganya, terus ditulis, oh itu ada wasiat, ada tak saksinya, itu 2 orang. Gitu. Nah, tahbisunahuma min ba'dis sholati, setelah sholat kamu tahan dua-duanya. Tidak mungkin orang kafir setelah sholat ya. Berarti saksi tadi itu adalah orang Islam. Nah, karena itu ditahan setelah sholat. Gitu. Nah, berarti saksi orang kafir boleh hanya kalau orang Islam tidak ada. Gitu. Fayuqsimani billahi in inirtabtum, jika kalian ragu maka setelah sholat itu 2 saksi itu dituntut untuk bersumpah demi Allah. Fayuqsimani, maka 2 orang itu hendaknya bersumpah billahi dengan nama Allah inirtabtum, jika kalian ragu bahwa keduanya betul-betul jadi saksi dan persaksiannya menyampaikan dengan benar. La nashtari bihi thamanan walau kana dza qurba. Suruh berkata, demi Allah kami tidak akan menjual sedikit pun persaksian ini meskipun kepada kerabat. Meskipun demi kerabat. Maksudnya menjual itu saya nggak akan merubah persaksian ini sedikit pun meskipun saya dibayar atau meskipun itu menguntungkan kerabat. Saya tidak merubah persaksian. Disuruh bersumpah begitu. Demi Allah, dia berwasiat begini, saya saksinya, saya tidak merubah sedikit pun. Saya tidak akan merubah meskipun dibayar berapapun. Saya tidak akan merubah meskipun itu demi menguntungkan kerabat. Nah, jadi gampangnya begitu. Artinya betul-betul yang disampaikan itu benar. Gitu. La nashtari bihi walau kana la nashtari bihi thamanan walau kana dza qurba. Kami tidak menjual dengan harga berapapun persaksian ini, itu. Walau kana dza qurba, meskipun untuk menguntungkan kekerabatan. Wala naktumu syahadat Allah, dan kami tidak menyembunyikan persaksian Allah SWT. Ya. Apa maksudnya? Demi Allah, lalu kami menyembunyikan apa yang kami tahu, enggak. Jadi itu. Inna idzan laminadh dhalimin. Kalau saya bersumpah demi Allah ternyata saya tidak jujur, berarti betul-betul saya ini orang yang zalim. Nah itu, jadi ini saksinya kayak gitu. Artinya betul-betul itu sebagai saksi
itu dituntut untuk bersumpah dan sumpahnya seperti itu supaya betul-betul kuat. Nah, fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithman, maka jika didapati bahwa kedua saksi itu benar-benar dusta. Nah, ternyata kok kayak gitu, gitu. Fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa mahtadaina. Fa yaqumani maqamahuma, maka dua orang menduduki kedudukannya. Ya, maka dua orang ini siapa? Dua orang ini yang paling dekat urusannya dengan permasalahan. Kalau permasalahan berkaitan dengan waris, maka harus ahli waris. Nah, jadi dua orang yang harus maju untuk menduduki kedudukan saksi. Saksinya ternyata tidak bisa dipercaya. Kenapa? Ternyata orangnya nyata-nyata dusta. Nah, gitu ya. Nah, maka harus ada dua ahli waris yang misalnya masalah warisan. Dua ahli waris yang paling terpercaya. Kalau masalahnya bukan warisan, ya dua orang yang paling terpercaya di dalam bab yang sedang dipermasalahkan. Dua orang untuk maju minal ladzina istahaqqa alaihim al-awlayani, dua orang yang paling berhak dibandingkan dengan semua yang ada. Fayuqsimani billah, lalu dua orang ini hendaknya bersumpah demi Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Itu demi Allah, persaksian kami lebih berhak, lebih benar di sisi Allah, lebih berhak untuk dipegang dibandingkan dengan keduanya. Kenapa? Karena keduanya batil, gitu ya. Wa ma tadaina, dan kami sama sekali tidak melampaui batas, kami tidak durhaka, kami tidak zalim dan semisal dan yang semakna, gitu. Inna idzal laminadz zalimin, kalau kami zalim berarti benar-benar kami ini orang yang zalim. Kalau kami melampaui batas, durhaka atau bohong, berarti kami benar-benar orang yang zalim. Nah, jadi dua orang. Lah, menyaksikan apa? Dua orang menyaksikan apa? Gitu. Kalau dia tidak saksi, karena saksinya tidak dipercaya, maka kami berdua yang paling berhak untuk berbicara. Apa bicaranya? Misalnya begini, karena ini kaitannya dengan warisan, terus pembahasannya katanya saksi tadi itu hartanya dikasihkan itu sepertiga. Nah, ternyata saksinya bohong. Nah, sekarang bagaimana kalau tetap kita kasihkan tapi tidak ke dia atau enggak ke itu? Apa? Ke ini saja yang lebih jelas pahalanya supaya bermaslahat untuk yang. Nah, misalnya seperti itu. Misal gitu ya. Misal itu ya. Dua saksi demi Allah bahwa dia berwasiat hartanya yang sepertiga diberikan ke masjid itu. Masjidnya ternyata masjid ahli bid'ah, misalnya begitu. Ya, kalau itu wasiat terus urusannya gampangannya tidak bisa diotak-atik, gimana lagi? Ternyata diketahui saksinya kok bohong, atau saksinya orang jelek, atau saksinya intinya bahwa tidak dipercaya. Saksi harus dua orang yang beriman dan agamanya baik, terpercaya. Orang fasik tidak boleh jadi saksi. Di dalam Al-Quran, orang fasik tidak boleh jadi saksi. Dan orang fasik itu yang agama jelek. Dan orang fasik itu meskipun agamanya baik, tapi menuduh orang lain
berbuat zina, tidak punya saksi, dihukumi fasik, saksinya tidak boleh diterima selama-lamanya sampai bertaubat. Nah jadi itu bukti bahwa orang fasik tidak boleh jadi saksi gitu. Nah itu. Nah ternyata saksinya orang fasik gitu. Nah gitu. Senang ngambil barangnya orang, misalnya gitu. Nah, lalu dua ahli warisnya maju karena kita tidak mempercayai saksinya dan masalahnya adalah sepertiga dari harta keluarga kita ini harus diinfakkan, misalnya diwasiatkan, bagaimana tetap kita keluarkan, tapi nggak ke tempat itu, ke tempat yang jelas-jelas membawa pahala yang benar. Misalnya begitu. Sekedar misalnya dikasihkan orang, loh lah kok dikasihkan orang kayak gitu. Tapi saksinya yang jadi masalah, saksinya kan tidak terpercaya. Bagaimana yang sepertiga tetap kita kasihkan ke orang miskin, tapi orang miskinnya nggak yang kayak gitu. Orang miskin yang sholat, yang gitu. Nah jadi intinya bahwa kalau saksinya tidak terpercaya, maka dua yang paling terpercaya dari, kalau masalah waris dari ahli waris, atau kalau bukan masalah waris, dua yang terpercaya yang paling dekat dengan masalah yang sedang dipermasalahkan. Nah itu hendaknya bersumpah dan seperti apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak punya kalau dia tidak bersumpah sebagai saksi, itu hanya sebagai menempati kedudukannya, kalau gitu itu juga hanya usulan. Tapi kalau dia gampangannya itu juga mendengar, gitu, demi Allah saya dengar, meskipun saya bukannya ditunjuk, yang mau meninggal itu ngomongnya begini, demi Allah saya lebih terpercaya daripada keduanya. Nah gitu. Nah maka ya tinggal mengucapkan wasiatnya kayak apa gitu saja. Nah itu. Nah adapun apabila tidak berkaitan dengan mengulas yang berwasiat, maka seperti tadi itu, mengusulkan bagaimana baiknya. Seandainya betul-betul tidak dipercaya, dia di perjalanan jauh, terus meninggal, ternyata datang dua yang mengatakan kami berdua jadi saksi bahwa yang meninggal ini berwasiat kayak gini. Ternyata tidak dipercaya, terus ahli warisnya, kalau nggak ada saksi lain, ahli warisnya mengatakan karena saksinya batil, maka wasiat dianggap nggak ada. Semua hartanya diwaris. Itu nggak apa-apa di dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban gitu. Wasiat, kenapa? Karena tidak terpercaya dari saksi yang ada. Nah itu. Kita lanjutkan. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Yang demikian itu lebih dekat kepada kebenaran untuk mendatangkan saksi yang sesungguhnya. Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Atau lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan, maksudnya ditolak sumpah mereka. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarlah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah SWT tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Nah ini berkaitan dengan masalah wasiat. Berkaitan dengan masalah wasiat. Kesimpulan dari ayat yang panjang tadi itu apabila salah satu di antara kalian mau meninggal lalu berwasiat, maka persaksikan dengan dua orang yang agamanya baik. Apabila di perjalanan tidak ada orang Islam, maka diperbolehkan saksi itu muslim. Nanti ketika sudah
Gitu, urusannya adalah isi dari wasiat. Nah, secara umum wasiat yang masalah itu adalah yang berkaitan dengan harta untuk dikeluarkan. Adapun kalau wasiat itu wasiat amanah, gitu, mengemban amanah, wasiat perjuangan, wasiat gitu, itu gak gampang timbul masalah. Saya berwasiat kepada kalian, kalian gitu harus memperjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Nah, nggak ada masalah ya. nggak akan ada masalah. Nah, yang masalah itu adalah hartanya mayit yang sepertiga mau diginikan. Nah, itu ahli warisnya kan nggak gampang percaya. Nah, akhirnya timbul masalah. Loh, kalian berarti itu tidak melaksanakan wasiat padahal Allah mewajibkan, dan itu berarti bukan hak waris. Kenapa? Nah, kan itu. Nah, kalau ahli warisnya, oh iya, kalau bapak atau kalau kakek memang betul-betul wasiat ya harus kita keluarkan. Gitu. Nah, kan itu. Nah, tapi kalau sudah meninggal kerabatnya nggak ada karena di perjalanan, gitu. Nah, saksinya terpercaya apa enggak? Itu yang dibahas di ayat ini. Karena itu apabila kalian mau meninggal, mau wasiat, harus disaksikan dua orang yang terpercaya. Nah, ya. Bagaimana kalau wasiat itu ditulis tapi nggak ada yang diberitahu? Nggak ada yang diberitahu. Nah, dilihat maknanya dengan baik, habis itu diserahkan kepada ahli warisnya. Ya. Habis itu diserahkan kepada ahli warisnya. Misalnya begini, nanti kalau saya meninggal, perusahaan saya itu saya wakafkan ke masjid. Dan dihitung-hitung perusahaannya itu hanya sepertiga dari total hartanya. Tapi itu tidak dikasih tahukan siapapun, tapi ada tulisan kayak gitu. Terus meninggal. Oh, kapan tulisan ini? Oh, ada tanggalnya, ternyata 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Padahal setahun yang lalu itu terjadi masalah. Ya. Terus kayaknya ya bisa ditarik kembali yang seperti ini. Wasiat kalau belum mati boleh ditarik kembali. Jadi hibah dan wasiat kalau belum diserah terimakan itu boleh ditarik kembali. Kalau sudah diserahkan tidak boleh ditarik kembali. Kalau menarik kembali itu haram, dan itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti anjing muntah lalu dimakan. Itu kalau sudah diserahkan terus ditarik kembali. Ada kecuali pemberian orang tua kepada anak meskipun sudah diserah terimakan boleh ditarik kembali. Nah, itu. Nah, adapun misalnya begini, di perjalanan gitu, rumah saya yang satu itu tak kasihkan ke kamu, temannya itu tak kasihkan ke kamu. Oh, masya Allah Pak, jazakumullah, akhirnya jadi punya rumah saya. Gitu. Habis itu sampai rumah belum diserahkan, minta maaf ya nggak jadi. Itu boleh karena belum diserah terimakan. Nah, jadi itu. Nah, lo itu baik apa jelek tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Ada boleh apa baik apa jelek, menarik kembali hibah yang belum diserah terimakan itu bisa baik, bisa jelek. Gitu. Tapi dari sisi bolehnya boleh. Misalnya sebenarnya minta maaf ya nggak jadi. Kenapa? Gitu. Begitu saya ngomong ke anak-anak ngamuk semua. Loh, gimana Pak? Kita juga, lah misalnya gitu. Daripada anak-anak saya nanti jadi anak yang durhaka, saya minta maaf, tak tarik kembali. Takut anak saya jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua itu. Terus kan lebih kasihan anaknya. Ya saya nggak dapat kebaikan hibah tadi. Tidak apa-apa, yang penting anak saya jadi baik atau tetap baik. Jadi
Nah, jadi masalah baik apa jelek itu tergantung masalahnya. Kenapa kok hibah ditarik kembali? Yang penting belum diserah terimakan. Kalau sudah diserah terimakan, meskipun anaknya ngamuk, ya maafkan bapak, ini sudah kadung, sudah sebagaimana dipakai dagang terus bangkrut, sudah kadung, mau gimana lagi kan itu. Nah, kalau belum diserah terimakan, maka kayak gitu. Itu wasiat juga kayak gitu. Wasiat, nah kumpul ya ini. Nanti kalau bapak meninggal, perusahaan itu kita wakafkan ke masjid. Dan hartanya bapak masih lebih dari 2/3 sisanya. Ternyata kumpul lagi, yang saya wasiatkan nggak jadi. Kenapa? Tahun ini banyak yang harus diselesaikan. Ini boleh. Kenapa? Wasiat itu adalah nanti kalau sudah meninggal itu dikasihkan. Itu adalah wasiat. Nah itu. Nah, bahkan diperhatikan orang yang teksnya menghibahkan atau membagikan atau mewariskan hartanya kepada anak-anaknya tapi belum diserah terimakan sampai meninggal, itu tidak sah. Diperhatikan gini ya, anaknya dikumpulkan 5 gitu. Jadi rumahnya bapak kan 5 ya. Yang itu buat kamu, yang itu buat kamu, yang itu buat kamu, buat kamu. Ini hibah dari bapak ke kamu, dan sisa hartanya nanti baru diwaris. Tapi bapak kan belum mati dan itu disewa orang semua. Jadi ya nanti hasil sewaannya sampai bapak meninggal itu tetap ke bapak, nanti baru diserahkan kalian kalau bapak sudah mati. Itu tidak sah. Hibah itu tidak sah. Kenapa? Karena nanti diserahkannya setelah mati kan gitu ya. Berarti jadinya wasiat. Ada bukti lagi, apa buktinya? Hasilnya masih diambil, nggak dikasihkan anaknya. Nah, itu tidak sah, itu jadinya wasiat kepada ahli waris tidak sah. Nah, dan besarnya wasiat yang sah apabila sah, ya, paling besar hanya 1/3. Apabila yang diwasiatkan itu setengah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan sah 1/3, selebihnya enggak. Selebihnya betul. Jadi itu diwasiatkan untuk masjid. Ya, ternyata dihitung-hitung itu nilainya setengah. Nah, maka ulama berbeda pendapat, yang mengatakan batal semua, enggak ada wasiat. Nah, dan ada yang mengatakan sah 1/3, selebih dari 1/3 itu diwaris. Nah, itu yang berkaitan dengan wasiat. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Kalau hanya suratnya dikasihkan tapi misalkan rumahnya belum. Suratnya dikasihkan tapi rumahnya belum. Jadi mungkin sertifikatnya dikasihkan, rumahnya belum diserahkan, gitu ya. Jadi kalau rumah itu tetap butuh pemahaman, gitu ya. Jadi misalnya begini, rumah diwasiatkan, ini nanti kalau bapak meninggal buat kamu, gitu ya. Nah, hibah ini rumah ini buat kamu, tapi belum diserahkan rumahnya, tapi sertifikatnya sudah diserahkan. Nah, bagaimana rumahnya belum diserahkan sedangkan sertifikatnya sudah diserahkan, gitu. Nah, jadi itu bagaimana itu? Itu kalau tidak berkaitan dengan kekuasaan penuh, sesungguhnya di dalam bab muamalah menyerahkan sertifikat itu sama dengan sudah serah terima untuk rumah, gitu.
Tapi kalau tetap rumahnya dikuasai penuh itu baru belum, meskipun sertifikatnya sudah. Misalnya bagaimana? Misalnya begini, rumahnya disewakan, tapi kalau bapak masih hidup, hasil sewa rumah tetap buat bapak. Nah gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Jadi gitu. Terus nanti kalau misalnya ganti yang nyewa, butuh ngecat, butuh memperbaiki, itu juga bapaknya. Gak ngomong ke anaknya. Berarti pada dasarnya masih dikuasai. Ya, dikuasai gitu. Jadi hasilnya juga diambil, ada kewajiban yang harus diberikan dia sendiri. Nah, dikasihkan, diserah terimakan kepada anak, gampangannya nanti kalau sudah meninggal, maka itu jadi wasiat. Kalau ahli waris jadi tidak sah. Itu kalau kayak gitu. Tapi kalau masalahnya ditempati sendiri, itu beda lagi pemahamannya. Bagaimana? Rumah ini tak kasihkan ke kamu, ini suratnya. Tapi bapak tetap di sini karena bapak ikut kamu. Lo punya saudara, bapak nggak seneng ikut itu. Kalau bapak seneng ikut itu, ya rumah ini tak tinggal karena sudah tak kasihkan ke kamu, bapak ikut sana. Tapi bapak ikut kakakmu atau ikut adikmu itu gak seneng. Misalnya begitu. Nah maka pada dasarnya sudah diserahkan. Nah keberadaan dia di situ tidak karena itu rumahnya, tapi karena ikut anaknya. Karena ikut anaknya. Nah jadi kayak gitu. Nah, jadi tetap ada seperti apa pemahaman, dan apabila terjadi perselisihan di dalam Islam, di dalam segala urusan, apabila terjadi perselisihan, yang pertama adalah selesaikan dengan damai. Kalau ada perselisihan, selesaikan dengan damai. Di dalam Islam itu diajarkan, di dalam bab kehakiman itu diajarkan. Apabila terjadi perselisihan, selesaikan dengan damai. Dan makna menyelesaikan dengan damai yang berkaitan dengan harta dan yang semakna, itu hendaknya kedua belah pihak merelakan sebagiannya. Paham ya? Misalnya begini, loh ini milik saya, yang satu, loh milik saya. Lah kan berarti dua-duanya milik ya. Ya kalau gitu relakan separuh dan kamu merelakan separuh. Jadinya gimana? Separuh-separuh. Asalnya kamu mengatakan milikmu 100%, yang ini juga milikmu 100%. Selesaikan dengan damai daripada itu bunuh-bunuhan, yang menang dapat 100, yang kalah rugi 100. Jangan bunuh-bunuhan, masing-masing merelakan sebagian haknya. Ya udah tak ambil separuh, dan yang itu ya saya juga ngambil separuh saja, selesai nanti ya. Itu namanya masing-masing merelakan sebagian haknya. Meskipun bisa jadi enggak, kalau saya enggak 75 enggak mau, saya enggak apa-apa sih merelakan 25. Tapi kalau yang satu, ya wes saya dapat 25 sudah cukup, buat apa banyak-banyak. Gitu. Enggak apa-apa, itu namanya menyelesaikan dengan damai. Nah, nggak bisa damai, panggil tukang ahli, manggil orang ahli. Dalam bahasa sekarang konsultan, ya di ilmu modern namanya konsultan. Konsultan ahli. Dalam Islam panggil orang yang ahli di dalam masalah. Panggil orang ahli dalam masalah. Nah itu. Nah dan manggil orang ahli itu, gitu. Yang pertama yang ngerti Islam, yang kedua yang ahli di bidangnya. Yang ahli di bidangnya. Karena apa? Enggak semua yang ahli Islam menyelesaikan masalah tertentu itu selesai. Contoh ya. Karena menyelesaikan dengan damai, manggil orang ahli tahapan yang kedua itu di dalam semua bab. Ya, contoh ada kasus rumah tangga. Gitu. Akhirnya datanglah kepada ustadz yang ahli agama. Ya.
Kalau dalam masalah rumah tangga, ustadz yang ahli agama. Yang kedua, pandai menjaga lisan. Kenapa? Supaya tidak cerita kepada siapapun. Kenapa? Karena itu masalah keluarga. Yang ketiga, harus ahli menyelesaikan masalah. Datanglah, dipanggillah ustadz yang agamanya Masya Allah. Secara umum ya salah satu di antara yang paling tinggi di daerahnya yang diketahui. Yang kedua, wah kalau saat itu lisannya insya Allah di antara yang terbaik, nggak gampang cerita orang. Istrinya saja ada masalah tetangganya, dia yang menyelesaikan, istrinya itu nggak tahu. Ya, gampangnya gitu, gampangnya. Tapi dalam masalah tersebut dia tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak ahli. Ketika datang menyampaikan gini-gini, oh lah itu sudah semua, sudah terjadi semua, sudah Ustaz. Ya gimana lagi sudah terjadi. Gimana lagi sudah terjadi, gitu. Sesungguhnya takdir yang sudah terjadi tidak bisa ditarik mundur. Kita mundur ke setengah tahun yang lalu atau sebulan yang lalu kan nggak bisa. Gimana? Itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Nah, jadi kayak gitu. Ya, karena itu, lah kalau kayak gitu, akhirnya masalah rumah tangga sudah kamu sampaikan, sudah ada orang lain yang dengar, kamu masih belum dapat penyelesaian. Nah, karena itu manggil orang yang ahli di bidangnya. Intinya selesaikan dengan damai. Tidak bisa manggil orang yang ahli dan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Orang ahli masih tidak mau, masih nggak selesai. Nah, iya dia ngomong gitu karena tidak ikut merasakan kerugian orang lain. Misalnya itu ya. Loh, kalau Anda merasa rugi dengan penyelesaian itu, saya juga merasa rugi. Nah, nggak mau saya. Misalnya gitu, pokoknya tidak selesai. Maka satu-satunya jalan yang terakhir adalah hakim. Dan kalau sudah keputusan hakim, keputusan hakim itu gampangnya itu adalah paksaan. Diputuskan jadi. Nah, kalau seandainya itu bab muamalah, bab tanah gitu ya, diputuskan hakim selesai langsung disuratkan, dibalik nama sudah selesai. Nanti ngoceh kayak apapun ya, sudah milih saya tak jual gitu aja. Selesai. Jadi intinya dengan damai, tidak bisa manggil orang ahli, tidak bisa. Kalau masalahnya tinggi, majukan. Dan jangan gampang-gampang menyelesaikan masalah itu dengan hakim. Karena di dalam Al-Quran, kenapa? Karena akhirnya nanti itu. Kalau masalah harta itu juga akhirnya keserap kepada kehakiman. Di dalam Quran kayak gitu. Nah jadi itu. Nah, tanah itu juga ada orang tua itu sampai bagaimana tingkatannya apa ini? Makna harta anak adalah harta orang tua itu tingkatannya sampai kayak apa? Makna dari hadis itu adalah hendaknya anak itu betul-betul berbakti kepada orang tua termasuk masalah harta. Kalau orang tuanya kepingin kayak gini, anggaplah itu adalah keinginanmu. Sehingga, wah kalau itu saya keinginan terus saya punya, kan saya pakai. Nah orang tuamu kayak gitu, pakai. Bahkan gitu. Di antara ustadz dulu itu ada yang punya harta banyak, terus datang pada orang tua, lalu menyerahkan semuanya kepada orang tuanya. Loh, kenapa nak gitu? Nah, alhamdulillah rumah ada, untuk kehidupan sehari-hari ada, dan saya kepingin apa yang saya punya buat orang tua. Ada ustadz kita dulu yang membuat gitu. Terserah. Gitu. Yang penting ini anaknya juga nggak satu gitu. Nah, habis itu subhanallah gitu ya, Allah SWT mengganti dengan yang lebih baik
kepadanya ceritanya gitu ya. Tapi intinya sampai kayak gitu. Nah, adapun dari sisi orang tua, jangan melampaui batas yang menjadi sebab anak itu tidak senang dengan orang tua. Kalau memang nggak ada yang dimakan, kamu ngambil harta anakmu tanpa bilang nggak apa-apa. Kenapa? Itu kebutuhan. Kalau Anda pakaian jelek, anak kurang paham, terus ada hartanya anak digunakan untuk beli pakaian, nggak pakai bilang nggak apa-apa, gitu, nggak dosa, gitu. Tapi kalau tidak untuk hal-hal yang kayak gitu, jangan sampai menjadi sebab anak nanti tidak baik sama orang tua gara-gara orang tua. Nah, jadi yang itu. Yang kedua, orang tua butuh, meskipun itu tidak pokok. Bapak kepingin ngasih teman bapak itu loh, dulu dekat dengan bapak lah, bapak di usia tua ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau gitu ya, itu hendaknya anak itu mengabulkan. Kenapa? Itu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Itu teman dekat dulu, ya, terus dulu saling memberi, terus sudah tua itu putus, kepingin datang memberikan sesuatu, tapi nggak ada. Ngomong ke anaknya, hendaknya anak memberikan apa yang diinginkan orang tua. Kenapa? Kamu dan hartamu itu milik orang tua. Nah, tidak apa-apa orang tua itu dengan bahasa minta sekalipun atau bahasa mau hartamu mau tak pakai ini ya, itu boleh. Orang tua ngomong gitu itu boleh, dan anak itu gampangannya tidak boleh menolak. Silahkan mengusulkan yang lebih baik kepada orang tua. Pak, nggak lebih baik begini dah, nggak lebih begini dah. Nah itu. Nah, Pak, kalau tidak mendesak bagaimana lain kali, karena saya butuh mendesak. Sebagaimana anak minta orang tua. Nah, jadi itu. Jadi itu dengan orang tua. Tidak semena-mena hartamu adalah harta orang tua terus tak ambil. Hasil perusahaanmu buat bapak karena harta anak adalah harta orang tua. Akhirnya anak dengan orang tua bisa bentrok, terus masing-masing nggak dapat. Jadi nggak gitu maksudnya. Nah, ya ada lagi yang lain. Damai untuk barang yang hilang. Ya. Ya, jadi berkaitan dengan barang yang hilang, damai juga bisa. Jawabannya, damai itu adalah menyelesaikan masalah yang paling awal, yang paling baik. Gitu. Jadi barang yang hilang atau apapun, pembunuhan, segala macam, ya. Pembunuhan, gitu. Atau urusan rumah tangga, yang penting setelah masalah itu timbul, satu dengan yang lain tidak bisa selesai, gitu. Maksudnya satu dengan yang lain ada masalah, maka hendaknya kumpul dan diselesaikan masalah itu dengan damai. Misal gitu. Tadi itu barang temuan langsung dipakai habis atau jadi jelek atau jadi rusak. Terus orang datang, oh ya memang saya dulu tak anggap nemu gitu aja, terus gak ngerti ya. Loh Pak, menemukan barang itu nggak boleh langsung di HI loh. Gitu. Iya saya dulu gak mikir gitu, langsung gitu aja. Nah, terus gimana? Nah terus
Ya saya akan ganti. Nah, kalau mau ya barangmu tak kembalikan, kerusakannya atau kejelekannya tak ganti rugi sekian. Boleh, boleh. Nah, nggak bisa menerima. Akhirnya terjadi masalah terus, tidak. Selesaikan masalah itu dengan damai. Bagaimana damai itu? Masing-masing merelakan sebagian haknya. Masing-masing merelakan sebagian haknya. Nah, nggak bisa selesai manggil orang ahli. Jadi ini nemu barang langsung dipakai, rugi saya Pak. Itu harganya 100 juta ini. Itu. Nah, kamu, saya itu jelas-jelas nemu Pak. Gitu. Ini bukan barang simpanan, ini bukan tempat simpanan, ini. Nah, saya nemu terus saya nggak pikir panjang langsung tak pakai gitu aja. Ternyata miliknya dia, ya udah, tapi jadi jelek kayak gini. Saya juga tidak merusak kok, ini pakai biasa gitu. Nah, maka bagaimana supaya bisa damai? Kamu bertanggung jawab sekian dan kamu tidak bisa menuntut dengan sempurna, nggak bisa gitu ya. Nah jadi gitu. Nah intinya adalah damai. Saya kasih contoh satu ya. Sekali waktu ada kecelakaan di jalan raya. Yang depan ditubruk sama yang belakang. Gitu ya. Lalu setelah itu ke rumah. Habis itu Pak ke rumah nanti tak ganti dengan sempurna, gampangnya gitu ya. Nanti tak ganti gitu aja. Begitu sampai di rumah sama keluarganya, oh iya Pak, bawa ke bengkel, gitu, bawa ke tempat yang mana lah diperbaiki yang sebaik-baiknya, nanti keluarganya yang nanggung. Nggak mau Pak, maunya minta baru. Loh ini kan masih ori, ya. Terus gampangannya itu belum kena apa-apa asalnya. Nah maksudnya belum kena apa itu ya belum pecah, belum mau jadi maunya diganti baru. Nah habis itu loh kalau ganti baru ya enggak, ya bawa ke bengkel, terserah bengkel yang bagus, yang terus nanti saya yang nanggung, gampangnya gitu. Habis itu gak selesai, enggak mau kalau nggak diganti baru, enggak mau kalau baru, maunya ya gitu. Habis itu manggil tukang ahlinya terus begini, dibawa ke bengkel dan separuh bayarnya, baru. Loh kok separuh gitu. Kalau sama enggak mau separuh, ya. Semua kecelakaan jalan raya, aturan polisi itu yang nubruk yang salah. Kalau satu arah, yang belakang yang salah. Itu aturan polisi. Itu. Nah jadi kayak gitu ya. Nah jadi seandainya enggak apa-apa, yang penting dibawa ke bengkel, tak bayar sempurna. Nah itu namanya menyelesaikan dengan damai. Enggak apa-apa, damai ya Pak kalau gitu enggak apa-apa dibawa ke bengkel sampai bayar semua. Oh iya enggak apa-apa. Nah jadi kan damai ya. Meskipun damainya setelah manggil tukang ahli, bahwa tukang ahli itu untuk mendudukkan saja sebenarnya. Yang ahli untuk mendudukkan bahwa saya di dalam masalah ini lebih ahli dibandingkan kalian berdua, kan itu ya. Nah jadi itu. Jadi intinya bahwa semua masalah itu selesaikan dengan damai. Damai sendiri nggak bisa damai dengan cara manggil orang ahli. Nggak bisa hakim. Kalau sudah hakim itu keputusannya begini. Nah, jadi. Nah dan di hakim sendiri juga ada pelajarannya di dalam Islam. Nah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tadi sudah sempat menyinggung bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak sah. Kenapa? Karena di Al-Quran ada tapi diganti oleh Allah dengan ayat warisan ya, dan
ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa itu meskipun bacaannya masih ada, tapi hukumnya diganti dengan ayat waris. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.